Kita akan memasuki masa agung 40 hari perjalanan retret kita dalam masa Prapaskah yang akan dimulai tanggal 5 nanti, ditandai dengan Rabu Abu. Maka itu Bapak Uskup kita sebagaimana tradisi gereja kita mengeluarkan surat Gembala Prapaskah 2025 yang wajib dibacakan di seluruh gereja dan kapela di wilayah Keuskupan Agung Makassar. Maka saya akan membacakan surat Gembala Prapaskah dari Bapak Uskup. Ada 11 halaman, tapi ada catatan di akhir. Catatannya adalah apabila surat Gembala Prapaskah ini dirasa cukup panjang, maka bisa disampaikan poin-poin pokoknya saja ya. Jadi karena lumayan panjang, kita masih ada misa kedua, maka saya bacakan saja pokok-pokok penting ya. Surat Gembala Prapaskah 2025 itu temanya adalah pesiarahan harapan dan pertobatan ekologis. Dua tema besar yang direnungkan oleh Bapak Uskup kita dan mengajak kita semua untuk merenungkan bersama. Pesiaran harapan, tentu kita tahu bahwa tahun ini Bapak Suci Fransiskus menetapkan sebagai tahun jubileum dengan tema Pesiara Pengharapan, Pilgrims of Hope, yang telah diawali dengan pembukaan pintu suci pada malam Natal tahun lalu. Dan tema kedua, tema Prapaskah ini berkaitan dengan ekologis, tentu saja dengan alam ciptaan, maka judulnya Pertobatan Ekologis. Dua tema besar yang kita akan renungkan selama masa Prapaskah tahun ini. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Uskup mengingatkan kita bahwa hari Rabu Abu tanggal 5 Maret nanti gereja akan memulai masa Prapaskah. Maka itu kita diajak untuk merenungkan tema besar ini. Yang pertama adalah pesiara pengharapan, pesiara harapan, di mana Paus Fransiskus membuka pintu suci La Porta Santa pada malam Natal di tahun lalu untuk menandai tahun jubileum 2025 dengan tema Pesiara Harapan, dengan menerbitkan sebuah surat piagam dokumen bula yang berjudul Spes Non Confundit atau harapan tidak mengecewakan. Pembukaan pintu suci merupakan simbol kuat akan makna harapan dalam terang kasih Kristus bagi segenap umat beriman sebagai seorang pesiara rohani yang mengarungi bahtera kehidupan ini. Kita semua adalah para pesiara yang sementara bersiara menuju tanah air surgawi. Tetapi kita bukan orang-orang yang bersiara begitu saja, berjalan begitu saja, tetapi kita bersiara diterangi, dibimbing oleh pengharapan, yakni Kristus sendiri. Maka dalam surat Gembala ini diingatkan bahwa harapan dan optimis adalah dua kata yang sebenarnya secara mendasar berbeda. Optimisme mengungkapkan sebuah keyakinan manusiawi saja, tetapi harapan mengandung sebuah keyakinan yang didasarkan pada Allah sendiri, sebuah keyakinan yang berdasar atau jangkarnya adalah Allah sendiri, sehingga dengan demikian harapan itu menjadi sebuah kekuatan yang membimbing menuntun perjalanan hidup kita sendiri. Maka pembukaan pintu suci di gereja baik di Vatikan maupun seluruh gereja katedral di seluruh dunia mengingatkan kita supaya kita berjumpa secara personal dengan Kristus, pintu utama. Kita ingat bahwa Yesus dalam Injil Yohanes mengingatkan kita bahwa dialah pintu menuju domba-domba. Setiap orang yang tidak melewati pintu Kristus sendiri ibarat pencuri
yang datang hanya membinasakan. Tetapi kalau kita melewati Kristus sebagai pintu, maka kita akan menemukan keselamatan, pengharapan, pembebasan dari dosa atau indulgensi sendiri selama tahun jubileum ini. Maka sebagaimana yang diungkapkan oleh Paus dalam bulannya, bahwa syarat-syarat untuk memperoleh indulgensi atau pengampunan, yakni yang pertama mendoakan wujud-wujud Bapa Suci, menerima sakramen tobat, juga mengunjungi pintu suci, Porta Santa atau tempat-tempat ziarah yang ditetapkan baik oleh Bapa Suci sendiri untuk gereja mondial maupun juga ditetapkan oleh uskup diosesan dalam gereja lokal, gereja keuskupannya. Maka itu Bapak Uskup juga menetapkan beberapa tempat ziarah yang bisa dikunjungi selama tahun jubileum ini untuk memperoleh indulgensi. Tempat ziarah itu antara lain Gereja Katedral Makassar sebagai pintu suci, kemudian ada tempat ziarah Pieta di Sopeng, Gua Maria Bumi Raja Wali di Makassar, untuk Kefikepan Makassar, Kefikepan Toraja, yakni umat bisa bersiara di pusat siara keluarga kudus Sapak Bayo-Bayo. Kemudian Gereja Memori Tampong Makale. Kemudian untuk Kefikepan Luhuraya, Gereja Paroki Rantetiku, Gereja Paroki Palopo. Kefikepan Sultra, Gereja Stasi Lolibu, Paroki Labasa, dan Gua Maria Paroki Unaha. Kefikepan Sulbar, tempat ziarah Bukit Pena Paroki Mamasa, dan Taman Ziarah Maria Bunda Segala Bangsa Tobadak, juga Paroki Santo Mikael Tobadak. Maka umat beriman yang terkasih bisa mengunjungi tempat-tempat ziarah dan tentu melewati Porta Santa yang berada di Gereja Katedral Makassar. Kemudian juga diingatkan bahwa selama rangkaian perayaan jubileum ada beberapa jubileum khusus yang akan kita lewati. Yang pertama adalah jubileum keluarga, untuk mengingatkan keluarga sebagai dasar dan pondasi dari gereja sendiri. Maka pendidikan iman dimulai pertama-tama dari keluarga sebagai eklesia domestika dengan mencontoh keluarga kudus dari Nazaret. Yang kedua, jubileum pendidikan dan sekolah Katolik, di mana pendidikan merupakan jembatan emas membangun masa depan yang baik. Maka melalui pendidikan di sekolah-sekolah Katolik, anak-anak bukan hanya mendapatkan pendidikan di bidang akademik, tetapi juga pembinaan karakter supaya menghasilkan pribadi-pribadi yang penuh integritas dan dedikasi. Selain itu juga ada jubileum pejabat dan pelayan publik yang mengingatkan misi gereja ad extra, misi keluar, di mana rasul-rasul awam dipanggil untuk ikut serta dalam bidang-bidang kehidupan di ranah publik, bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik, di mana umat awam dipanggil untuk menjadi garam di tengah-tengah bidang-bidang pelayanan publik itu. Kemudian juga jubileum migran, perantau, dan pengungsi. Gereja mengajak umat beriman untuk juga memperhatikan, mendoakan para migran, perantau, pengungsi, dan juga berjuang untuk melawan praktek-praktek human trafficking di tengah-tengah dunia ini. Kemudian juga yang kelima, jubileum karitatif untuk orang sakit, narapidana, difabel, cacat, dan lain-lain. Gereja mengingatkan juga kita semua akan memberi perhatian bagi mereka yang sakit, mereka yang ditawan, mereka yang difabel, cacat, dan yang berada dalam lembaga-lembaga permasyarakatan, agar kita mengunjungi, mendoakan. Itu adalah bagian pertama dari tema besar, yakni pesiaran pengharapan. Yang kedua, pertobatan ekologis.
Sebagaimana dalam ensiklik Laudato Si, Paus mengingatkan kita bahwa ada dua hal yang mengakibatkan krisis lingkungan hidup. Yang pertama adalah ketika manusia menyalahgunakan bakat, talenta, akal budi yang ia terima sehingga kemudian merusak alam. Dan yang kedua adalah paham yang tidak benar yang dimana menempatkan manusia sebagai raja atas ciptaan sehingga kemudian merusak lingkungan kita. Maka Paus mengajak kita untuk bertobat, membangun pertobatan ekologis dan membuat langkah-langkah yang penting untuk merawat alam, dimulai dari rumah kita, paroki-paroki kita, dan kemudian dunia ini. Itu bagian kedua. Dan akhirnya bagian terakhir yakni peraturan mengenai pantang dan puasa. Peraturan puasa dan pantang, saya harus baca semua ya. Ada kurang lebih 6 poin. Yang pertama, masa Prapaskah sebagai masa retret agung yang berlangsung selama 40 hari dimulai pada hari Rabu Abu tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan Sabtu Suci tanggal 19 April 2025. Yang kedua, masa ini merupakan waktu untuk bermati raga dan bertapa. Selama masa Prapaskah kita dipanggil dengan kerelaan dan kesadaran penuh menghayati dan melaksanakan pekerjaan penuh amal dan mati raga sesuai dengan konteks kita masing-masing selain yang sudah diwajibkan. 3. Memaknai aksi puasa pembangunan. Selama masa Prapaskah ini kita diharapkan mengumpulkan dana dari usaha penghematan selama masa puasa dan pantang. Dana tersebut didedikasikan untuk perkembangan dan pemberdayaan ekonomi umat dan masyarakat luas serta sarana prasarana iman Katolik sebagai bentuk solidaritas dan wujud bela rasa kepada saudara-saudari kita yang lemah, miskin, kecil, dan difabel. Keempat, adapun kewajiban puasa dan pantang selama masa Prapaskah sesuai ketentuan berikut. A. Masa Prapaskah adalah masa puasa yang dilaksanakan secara serius dan sepenuh hati. Secara khusus pada hari Rabu Abu setiap Jumat dalam masa Prapaskah termasuk Jumat Agung merupakan saat berpuasa dan berpantang. Ya, Rabu Abu, Jumat Agung, dan setiap hari Jumat pada masa Prapaskah. Berpuasa berarti mengurangi makan sehingga hanya 1 kali saja boleh makan kenyang dalam sehari. Ya, jadi mengurangi porsi makan kita ya. Puasa kita sangat gampang bila dibandingkan dengan saudara-saudari muslimnya yang juga memulai masa puasa ya. Jadi yang biasa mungkin makan pagi, siang, malam 3 piring boleh dikurangi ya. Jadi bukan pertama-tama soal diet ya, ini soal bagian dari bela rasa kita. Kewajiban untuk berpuasa ini berlaku bagi mereka yang berumur antara 18 sampai 60 tahun. Ya, puasa 18 sampai 60 tahun. Di atas 60 tahun tidak ya. Karena takut nanti dia puasa malah hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi kita yang 18 sampai 60 wajib, hukumnya wajib. Berpantang berarti menghindari makanan mewah sesuai dengan penilaian daerah masing-masing, seperti berpantang dari daging. Secara perorangan dapat pula menentukan wujud berpantang menurut keadaan masing-masing. Misalnya berpantang dari jajanan makanan khusus, minuman keras, rokok, dan lain-lain. Kita bisa membuat pantangan kita masing-masing ya. Yang merokok bisa mengurangi. 1 hari misalnya 1 bungkus bisa dikurangi.
Ya. Atau yang minum dikurangi, yang jajan anak-anak sekolah yang banyak jajannya dikurangi. Uang jajannya itu bisa dimasukkan di kantong APP untuk mereka yang akan membutuhkan. Ya, jadi kita bisa yang main-main game banyak, mungkin selama masa prapaskah mengurangi diri ya. Yang suka kemana-mana lagi, yang suka kebiasaan nge-mall, mengurangi dan sebagainya. Kita bisa menciptakan pantang-pantang kita sendiri. Yang bangun pagi sudah lihat HP, sampai tidur malam masih HP, bisa mengurangi. Dan hal-hal lain yang bisa kita buat. Kewajiban berpantang berlaku bagi mereka yang berusia 14 tahun ke atas. 14 tahun ke atas. Nomor 5, mereka yang tinggal di tengah keluarga yang belum semuanya Katolik atau mendapat makanan dari dapur umum bebas dari wajib pantang, namun tidak bebas dari kewajiban berpuasa. Akhirnya yang keenam, umat Katolik memiliki kewajiban Paskah, yaitu kewajiban untuk menyambut komuni kudus dan sedapat mungkin mengaku dosa. Ya, jangan lupa untuk mengaku dosa. Itu saja surat gembala dari Bapak Uskup. Semoga kita bisa dibantu untuk memulai masa prapaskah kita. Tuhan Yesus memberkati.